Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Taqdimu qawlillahi wa qawli rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala kulli qawl. Lebih mendahulukan firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada semua ucapan. Al-Imam Abu Bakar wa Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala berkata di dalam Al-Ha'iyah, wada'anka ara ar-rijali wa qawlahum fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu. Tinggalkanlah pendapat orang-orang dan ucapan mereka, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memperbaiki dan lebih menjelaskan. Asyarah, penjelasan. Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, hadhihi mas'alatun ukhra. Ini adalah masalah yang lain. Wahiya annahu la budda an yakuna hunaka khilafun bainal ulama'i fil masail. Masalah yang lain adalah bahwasanya mesti ada perbedaan di antara para ulama pada masalah-masalah. Hada yaqulu hada halal. Ulama ini berkata perkara ini hukumnya halal. Wa hada yaqul hada haram. Dan ulama ini berkata perkara ini hukumnya haram. Wa hakadha yajri al-khilafu baina al-ulama'i fil masail al-i'tiqadiyyati wal masail al-'amaliyyati wal muamalat. Demikianlah perbedaan di antara para ulama pada masalah-masalah akidah, masalah-masalah amalan, dan masalah-masalah muamalah terjadi. Fal khilafu yaqa'u bila syak. Perbedaan di antara para ulama terjadi tanpa diragukan. Wa hadhihi tabi'atul bashar. Ini adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yazaluna mukhtalifin. Manusia senantiasa berbeda pendapat. Hikmah Allah menuntut terjadinya penyelisihan manusia terhadap jalan yang lurus.
Mereka mengikuti jalan-jalan yang mengantarkan ke neraka. Masing-masing menganggap kebenaran berada pada apa yang dia katakan, sementara kesesatan ada pada perkataan orang lain. Illa man rahima rabbuk, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu, sehingga Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, serta memberikan taufik kepada mereka untuk mencocoki kebenaran. Mereka adalah orang yang ditakdirkan berbahagia, orang yang diperhatikan oleh Allah. Adapun selain mereka, maka dibiarkan oleh Allah dan dipasrahkan oleh Allah ke diri-diri mereka sendiri. Surat Hud ayat 118 sampai 119. Walakin la yajuzu lana an na'khudha ma nuridu min al-aqwali wa ma yuwafiqu raghabatana wa shahawatina. Tetapi kita tidak boleh mengambil apa yang kita inginkan dari perkataan-perkataan dan apa yang sesuai dengan keinginan kita dan syahwat kita. Wa innama na'khudhu minal aqwali ma qama alaihi ad-dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengambil perkataan-perkataan yang didukung oleh dalil, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kama fi qoulihi ta'ala, ini sebagaimana terdapat pada firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemerintah di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah yang paling baik dan itulah pentakwilan yang paling bijak. Allah memerintahkan untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya dengan cara menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya yang wajib maupun yang sunnah, serta dengan cara menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Dan Allah memerintahkan untuk taat kepada waliul amr. Mereka adalah orang-orang yang menguasai manusia dari para penguasa, para hakim dan para pemberi fatwa.
dikarenakan urusan agama dan dunia manusia tidak akan menjadi baik kecuali dengan taat kepada mereka dan kecuali dengan tunduk kepada mereka karena taat kepada Allah dan karena mengharapkan apa yang di sisi Allah. Tetapi dengan syarat waliul amr tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Jika mereka menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada pencipta. Bisa jadi inilah rahasia kata kerja tidak disebutkan ketika perintah taat kepada waliul amr. Padahal kata kerja ati'u, taatlah, disebutkan bersama dengan ketaatan kepada Rasul, karena Rasul hanya memerintahkan untuk taat kepada Allah. Ya, barang siapa taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Adapun waliul amr, maka perintah mereka yang ditaati disyaratkan bukan perintah untuk bermaksiat. Farudduhu ilallah, maka kembalikan perkara yang kalian perselisihkan kepada Allah, ila kitabillah, yaitu kepada kitab Allah, Al-Quran, war Rasul, dan kembalikan kepada Rasul, wa yurja'u ilaihi fi hayatihi alaihi salatu wassalam, wa yus'al, perkara yang diperselisihkan dikembalikan kepada Rasul ketika Rasul masih hidup alaihi salatu wassalam, dan beliau ditanya tentang perkara yang diperselisihkan. Amma ba'da mautihi fayurja'u ila sunnatih, adapun setelah Rasul meninggal dunia, maka permasalahan yang diperselisihkan dikembalikan kepada sunnahnya. Faka'annahu mawjudun alaihi salatu wassalam biwujudi sunnatih, sehingga seolah-olah beliau alaihi salatu wassalam ada karena keberadaan sunnahnya. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena inilah Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian maka akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnati, sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian perkara jika kalian berpegang teguh dengannya, sekali-kali kalian tidak akan tersesat setelahku, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim di Al-Mustadrak dan dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah di Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. فلا يجوز أن نأخذ من الأقوال ما نشتهي أو يوافق رغباتنا أو أهوائنا, sehingga kita tidak boleh mengambil perkataan-perkataan
yang sesuai dengan selera kita atau sesuai dengan keinginan-keinginan kita atau sesuai dengan hawa-hawa nafsu kita, au naqul, atau kita berkata hada awsa'u linnasi wa aisaru linnas, perkara ini lebih luas untuk perkataan ini lebih luas untuk manusia dan lebih mudah untuk manusia. Fahadha kalamun batil, perkataan ini adalah perkataan yang batil. Kama yaquluhu katsirun minal kuttabil yawma wa ashabul ahwa, sebagaimana dikatakan kebanyakan para penulis hari ini dan para pengekor hawa nafsu. Wa yaqulun, mereka berkata, al-ikhtilafu rahmah, perbedaan itu adalah rahmat. Wa naqul, Al-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, wa naqul, kita katakan, al-ikhtilafu laisa birahmah, perbedaan itu betul-betul bukan rahmat. Al-ijtima'u huwa rahmatu wal ittifaqu huwa rahmah, persatuanlah rahmat itu dan kesepakatanlah rahmat itu. Amal ikhtilafu fa innahu adabun wa syarr, adapun perbedaan maka sesungguhnya ia adalah adab dan keburukan. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, al-khilafu syarr, perbedaan itu adalah keburukan. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan Al-Baihaqi di As-Sunan Al-Kubra. Fal-ikhtilafu mawjud, perbedaan itu ada, walakin laisa ma'na dzalika an naqul hadza min sa'atid din, tetapi bukan berarti kita katakan perbedaan termasuk kelapangan agama. Lianna ad-dina laisa fi aqwalil ulama, karena agama itu tidak berada pada perkataan para ulama. Innamad dinu bid dalil, sesungguhnya agama itu hanyalah dengan dalil. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, maka jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan sesuatu itu kepada Allah dan Rasul. Surat An-Nisa ayat 59. Hadha huwal mizanul ladzi baina aydina, inilah timbangan yang ada di hadapan kita. Lam yakilna Allahu lil khilafi au ila ra'yi fulanin wa qawli fulan, ketika terjadi perselisihan, Allah tidak memerintahkan kita untuk kembali kepada pendapat fulan atau perkataan fulan. Bal amarana bi an narji'a ilal mizan, bahkan Allah memerintahkan kita ketika kita berselisih untuk merujuk kepada timbangan. Wa huwal kitab was sunnah, timbangan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Faman kana min ahli al-ilmi wa yastati'u an ya'rifa ar-rajiha min al-marjuhi fa innahu la yas'uhu an ya'khudha al-qawla ala 'illatihi hatta ya'ridahu ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa termasuk ahli ilmu dan dia bisa mengetahui pendapat yang kuat daripada pendapat yang lemah, maka sesungguhnya dia tidak boleh mengambil perkataan begitu saja sampai dia menimbang
perkataan itu dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amma in kana min al-awwami aw min al-mubtadi'ina fi talabil ilm. Adapun jika dia termasuk orang awam atau termasuk pemula di dalam mencari ilmu, fahada yas'alu ahlal ilm, maka orang ini bertanya kepada ahli ilmu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahlal dzikri, maka bertanyalah kepada ahli dzikir, yaitu ahli kitab-kitab yang telah berlalu. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui berita-berita orang-orang dahulu dan kalian meragukan apakah Allah mengutus Rasul laki-laki, maka bertanyalah kepada ahli ilmu tentang hal itu, yang mana Zabur yang jelas diturunkan kepada mereka sehingga mereka mengetahuinya dan memahaminya, sehingga sesungguhnya mereka semua betul-betul telah tetap pada sisi mereka bahwa Allah hanya mengutus rasul-rasul laki-laki yang Allah memberikan wahyu kepada mereka dari penduduk suatu negeri. Keumuman ayat ini padanya terdapat pujian untuk ahli ilmu, dan sesungguhnya ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang kitab Allah yang diturunkan. Dikarenakan sesungguhnya Allah memerintahkan orang yang tidak mengetahui untuk merujuk kepada mereka dalam semua hal, dan ini mengandung ta'dil terhadap ahli ilmu, dan terdapat pensucian untuk mereka, tazkiyah, rekomendasi untuk mereka, di mana Allah memerintahkan untuk bertanya kepada mereka, dan dengan hal itu orang bodoh tidak diikuti. Firman Allah Ta'ala ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kepercayaan kepada ahli ilmu untuk menjaga wahyunya, dan bahwasanya mereka diperintahkan untuk mensucikan diri-diri mereka dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wal a'immatu yuhadziruna min akhdhi aqwalihim biduni ma'rifatid dalil. Para imam memperingatkan mengambil perkataan para ulama dengan tanpa mengetahui dalilnya. Fal Imamu Malikun rahimahullahu ta'ala yaqul, Imam Malik, semoga Allah merahmatinya, berkata, kulluna raddun wa mardudun alaih, kita semua menolak dan ditolak, illa sahiba hadzal qabr, kecuali orang yang dikubur di kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, awa kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibrilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jadali haula. Apakah setiap kali ada orang yang lebih pintar berdebat daripada orang yang lainnya datang kepada kita, kita tinggalkan apa yang diturunkan
oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kelihayan mereka berdebat. Wal Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yaqul, Imam Asy-Syafi'i mudah-mudahan Allah merahmatinya berkata, "Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih maka ia adalah madhabku. Wa yaqul, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," apabila perkataanku bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadribu biqawli 'urdal ha'id," maka lemparkanlah perkataanku ke tembok. "Wa khudhu biqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," dan ambillah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad." Para ulama sepakat bahwasanya barang siapa yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelas baginya, maka dia tidak boleh meninggalkannya karena perkataan seorang pun. Wal Imam Ahmad rahimahullahu taala yaqul, Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Ajibtu liqaumin 'araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Aku sangat terheran-heran kepada orang-orang yang mengetahui sanad dan kebenarannya, lalu mereka berpendapat dengan pendapat Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waspada, yaitu dia lebih condong kepada urusan-urusan mereka daripada perkara Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak peduli dengan perkara-perkara yang ditetapkan Allah dan Rasulnya? Dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan tanpa ada sesuatu yang menyibukkannya. Ada perkara yang menyibukkannya, tidak boleh meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, apalagi tidak ada kesibukan yang menyibukkannya. Antusibahum fitnah, mereka ditimpa fitnah, yaitu kesyirikan dan keburukan. Au yusibahum adzabun alim, atau adab yang sangat pedih menimpa mereka. Surat An-Nur ayat 63. Atadri mal fitnah, apakah kamu tahu apa itu fitnah? Al-fitnatu syirik, fitnah adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un min az-zaygi fayahlik. Bisa jadi apabila dia menolak sebagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat sesuatu pada hatinya dari penyimpangan, lalu dia binasa. Fala qawla li ahadin ma'a qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada perkataan seorang pun yang bisa disejajarkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal wajibu alaina 'inda al-ikhtilafi an narji'a ila al-mizan. Kewajiban yang harus kita lakukan ketika terjadi perselisihan, kita kembali kepada timbangan. Wa hadza min rahmatillahi bina, ini termasuk rahmat Allah untuk kita. Annahu lam yakilna ila al-ikhtilafi wa aqwalin nas. Allah tidak memasrahkan diri kita kepada perbedaan dan pendapat-pendapat manusia. Wa innama amarana an nazinal aqwala bil kitabi was sunnah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk menimbang perkataan-perkataan dengan Quran dan sunnah. Wa hadza yakunu lil ulama, ini berlaku untuk para ulama. Wa ammal awamu fa alaihim an yas'alu ahlal ilm. Adapun orang-orang awam, maka mereka wajib bertanya kepada ahli ilmu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43. Fayas'alul 'ammiyu man yathiqu bi'ilmihi wa dinihi wa ya'khudhu biqaulih. Maka orang awam bertanya kepada ulama yang dia percayai ilmunya dan agamanya dan mengambil perkataannya. Walihada yaqulun, oleh karena inilah mereka berkata, madhabul ammi madhabu man aftah. Madhab orang awam adalah madhab orang yang memberikan fatwa kepadanya. Fahada huwa ad-dabitu fi hadhihi al-mas'alah. Inilah kaidah terkait masalah ini. Wal ana as-suhufu wal kitabatu kulluha tunadi bil akhdhi bil ara'i wat tawsi'ati 'alan nas. Sekarang majalah-majalah, koran-koran, tulisan-tulisan semuanya mengajak untuk mengambil pendapat-pendapat dan untuk melapangkan manusia. Wa annahum idza ruddu ila ad-dalili fahadha harajun wa dhiq. Sesungguhnya apabila mereka dikembalikan kepada dalil, maka ini menurut mereka kesempitan dan kesulitan. Hakadha yaqulun, demikianlah yang mereka katakan. Wa hadzal qawlu kufr, perkataan ini adalah kekafiran. Lianna qailahu yara anna al-akhdha bid-dalili yakunu haraja. Karena orang yang mengatakannya menganggap bahwasanya mengambil dalil menyulitkan. Mengambil dalil menyempitkan. Walladhi yaqulu hadza yakfur. Yang mengatakan perkataan ini melakukan perbuatan kekafiran. Wal akhdhu bid dalili huwal faraju wa laysa haraja. Mengambil dalil adalah solusi dan bukan sesuatu yang memberatkan. Wa huwa at-taisiru minallahi subhanahu wa ta'ala. Mengambil dalil adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwal kalamu fi mas'alati ikhtilafil ulama. Inilah pembicaraan terkait permasalahan perbedaan para ulama. Wa madza na'khudhu minal aqwalil mukhtalifati fil masail. Dan apa yang kita ambil dari perkataan-perkataan yang berbeda terkait masalah-masalah. Qaulun nadhimi rahimahullahu ta'ala, perkataan An-Nadhim, semoga Allah merahmatinya, faqaulu Rasulillahi azka wa ashrahu. Dikarenakan sabda Rasulullah lebih memperbaiki dan lebih menjelaskan. Al-mu'tabaru qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dianggap adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladhi umirna bittiba'ih. Perkataan Rasulullah adalah perkataan yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Walam nu'mar bittiba'il ara'i wal aqwal. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti pendapat-pendapat dan perkataan-perkataan. Wal ulama'u wal a'immatu yuhadziruna min hadza ghayat at-tahdhir. Para ulama dan para imam sangat memperingatkan dari mengikuti pendapat-pendapat dan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.